Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk menyakiti rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk memeras rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk mengambil keuntungan atas setiap tetes keringat rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk menarik upeti atas segala harta dan benda yang menjadi milik rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk menarik bayaran atas setiap pelayanan dan pengabdian kepada rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk mengadu domba rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya demi mempertahankan kekuasaan tak mengapa membunuh rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk membuat angkatan, mengadakan perangkat, dan membiayainya untuk memata-matai, mengintai, mencurigai rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk mengumpulkan cara dan upaya dalam menyatukan pikiran lalu menciptakan isu yang dijadikan alat untuk membatasi dan memukul rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk menyusun kekuatan demi melawan, menghadapi, rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk membuat fitnah, lalu menuduh, menangkap, dan memenjarakan rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya mengakui sisi kebenaran, dengan menguasai media berita, kampus, peradilan, hakim, untuk membungkam rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk berdusta, bersandiwara, membangun opini demi menyetir kebenaran terhadap rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk maling, mencuri, menipu, mengambil jatah rakyatnya sendiri? Sampai kapankah istana ini diisi oleh orang-orang yang ada pilihan di hatinya untuk dipuji, disembah, disegani, dimanggut-mangguti, sampai ditakuti oleh rakyatnya sendiri? Atau memang semua itu adalah cara dan jalan pilihan hatinya untuk menguasai negeri yang alamnya subur dan kaya ini? Atau memang semua itu adalah cara dan jalan pilihan hatinya untuk mengeruk habis-habisan dan asal-asalan negeri yang alamnya subur dan kaya ini? Atau memang semua itu adalah cara dan jalan pilihan hatinya untuk bisa terus hidup senang, hidup mewah, di negeri yang alamnya subur dan kaya ini? Atau memang mereka terlalu malas? Atau memang mereka terlalu serakah? Atau memang mereka terlalu jahat? Atau memang mereka terlalu bodoh? Atau memang mereka terlalu cemen, lemah akal, seperti orang-orang lemah akal yang tak mampu berpikir lalu menolak Tuhan? Atau memang mereka terlalu liar, seperti binatang yang tak mengenal ibadah kepada Tuhan? Atau memang mereka terlalu bebal seperti banci, yang berani menolak, melawan dan merubah aturan dan ciptaan Tuhan? Sampai-sampai tak bisa dengan kekuatannya, tak ada pilihan di hatinya, untuk memeluk rakyatnya yang sedang marah, yang sedang bertikai, yang pelukannya itu mampu meluluhkan setiap amarah dan menghapus pertikaian. Sampai-sampai tak bisa dengan segenap amanah, gaji dan fasilitas yang telah diberikan oleh rakyatnya, mereka tampil anggun, menyejukkan mata rakyat yang melihatnya. Sampai-sampai tak bisa dengan kesadaran atas kenyataan, bahwa telah ditinggikan derajatnya itu, mengabdi, menyiapkan hati, jiwa raga, sebagai tempat mengadu bagi segenap rakyatnya. Sampai-sampai tak bisa dengan tahta yang telah diamanatkan kepada mereka itu, membuat mereka melupakan kesenangan dirinya, karena saking sibuknya bekerja, saking terus-terusannya menguras pikiran, saking menggebunya keinginan di hati, agar rakyatnya bisa aman, tentram, sehat, cerdas, nyaman, tenang, bersih-bersih, wangi, besar-besar dan keren-keren, badan, mental dan kehidupannya. Karena telah disiapkan dengan cukup, bagus, baik, benar, halal, dan adil, makanannya, minumannya, pakaiannya, pendidikannya, kesehatannya, rumahnya, kebutuhannya. Seperti ibu yang menyayangi anaknya.
seperti bapak yang menyayangi anaknya, seperti ibu dan bapak yang saling mencintai, dan mencurahkan cintanya kepada buah hatinya. Bukan malah seperti pasangan mengerikan, yang kehidupan rumah tangganya penuh tangis duka, penuh kisah horor, penuh kekerasan, berdarah-darah, seperti yang terjadi di suatu negeri di timur belahan bumi ini, di mana ibu pertiwinya yang cantik jelita, dipaksa menikah, setelah si ibu pertiwi itu dipasung. Setelah si ibu pertiwi itu, ibu negeri itu, diperkosa oleh bapak negara.